Ingat janji Tuhan. Tuhan berkata, Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ini luar biasa, saudaraku. Akhir zaman berbicara tentang Yesus akan datang. Katakan, Yesus pasti datang. Haleluya. Nanti ketika Yesus datang itu disebut peristiwanya namanya pengangkatan. Atau dalam bahasa Inggris, rapture. Ketika rapture, saudaraku, ini akan chaos, dunia akan heboh. Karena kejadian ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, tapi kejadian dalam hitungan detik bersamaan di seluruh dunia akan terjadi hal yang sama. Apa? Orang-orang kudusnya, Bapak, Ibu, dan saya bersama semua saudara kita di luar sana akan terangkat ke surga berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu engkau ragu akan penyertaan Tuhan, engkau mempertanyakan, Tuhan, where are you? Di mana engkau ketika semua orang meninggalkan aku? Mungkin saat ini Bapak Ibu engkau sedang masalah, tapi saya mau katakan kita punya Tuhan yang menyertai kita. Janjinya dikatakan sampai akhir zaman. Mau apapun masalah pergumulan, Tuhan bisa pulihkan, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu siap dipakai Tuhan? Agar dunia melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Mungkin kita tidak di tengah api seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tidak dibakar hidup-hidup. Tapi mungkin Tuhan izinkan masalah yang seakan-akan kau merasa kau sedang dibakar lewat masalahmu. Kau merasa di perapian yang begitu menyala-nyala membuat engkau menjerit, "Nggak kuat Tuhan, tolong masalah ini terlalu rumit." Mungkin ada yang mengalami ditinggalkan suamimu. Mungkin ada yang istrimu pergi meninggalkan engkau. Dan kau merasa hancur, kau merasa hidupmu dibakar hidup-hidup. Mungkin ada anak muda di tempat ini yang begitu disakiti oleh orang tuanya. Mungkin ada masalah kesehatan, masalah keuangan. Hidupmu benar-benar terkungkung. Maju salah, mundur salah. Kiri kanan masalah, atas bawah masalah, saudaraku. Kalau itu yang sedang kau alami, kau merasa api membakar kehidupanmu, saya katakan bahwa kita tidak sendirian. Ada Yesus di tengah perapian masalah kita. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Jangan kecil hati, saudaraku. Karena Tuhan yang berkata, roh yang di dalam kita, bantu saya, roh yang di dalamku, katakan, lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Sama-sama katakan, Tuhan memberi aku kuasa menginjak ular dan kalajengking. Ular kalajengking itu siapa? Setan, roh jahat. Setan di bawah telapak kaki orang percaya. Sekali lagi yuk tepuk tangan buat Yesus. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan ini ajaib dan luar biasa. Jadi Bapak Ibu imani. Mulai hari ini bagaimana kita mempercayai bahwa Tuhan menyertai kita. Pegang firman. Gak usah jauh-jauh, tadi ayat yang kita baca Matius 28 ayat 20, bahwa Tuhan menyertaiku sampai akhir zaman. Bahkan Lukas 12 yang mengatakan jumlah rambutku pun dihitung sama Tuhan. Pegang dua ayat ini maka engkau tidak akan tergoyahkan. Pegang dua ayat ini maka engkau akan punya iman yang luar biasa. Kau akan percaya masalahku boleh besar, tapi ku punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalahku. Tuhan menyertai, dikatakan sampai akhir zaman. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini latih, biasakan tanya sama Tuhan. Apa-apa tanya sama Tuhan. Kami kadang mau makan aja, Tuhan makan di mana ya Tuhan? Tanya sama Tuhan. Jadi saudaraku, di luar banyak orang jahat. Di depan kita bisa nampak manis, shalom, apa kabar, cipika-cipiki sama kita, ngajak makan bareng. Bener gak salah diajak makan, tapi hati-hati saudaraku. Orang-orang seperti ini bisa, di luar, awas. Tapi mau sekalipun pakai apa Bapak Ibu, ya, kalau engkau hidup benar di hadapan Tuhan, setan tidak bisa menjamah kita. Kita punya Allah yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Engkau pasti aman dilindungi Tuhan. Kalau saya udah ngomong seperti ini, saya terlalu percaya diri karena apa? Saya tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Yesusku dahsyat. Dan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan sayang gereja kita, katakan amin. Tempat ini tempat penuh kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada yang bisa nutup saudaraku. Amin. Dahsyat Tuhan kita Yesus. Jadi mari Bapak Ibu imani, amini, penyertaannya dahsyat buat kita. Saat ini kau dalam masalah, no problem. Bilang sama masalahmu,
Aku punya Tuhan yang lebih besar dari engkau. Amin. Jangan takut. Mungkin banyak orang meninggalkan engkau. Pasanganmu meninggalkan. Orang tuamu meninggalkan engkau. Banyak anak-anak muda terluka karena di rumah tangga orang tuanya meninggalkan dia. Tapi saya mau katakan kepada anak muda yang datang hari ini, yang melihat hari ini dari streaming, saya mau katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan Yesus Bapa kita yang baik. Bapa kita bisa tinggalkan kita, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan yang bangga buat Yesus. Haleluya. Jadi bagaimana supaya Bapak Ibu tidak terserang kuasa kegelapan? Tidak ada yang lain. Jangan buat hidup kita menjadi tempat yang nyaman buat dia. Jangan jadi kering. Amin. Kalau Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan dibasahi dengan aliran air dari surga. Maka setan gak nyaman lagi di situ. Setan tidak akan mampu tinggal di dalam orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Makanya jangan kaget ketika Bapak Ibu mau ambil keputusan untuk rajin berdoa, rajin baca firman, apalagi rajin berpuasa, lihat serangannya. Lihat gimana setan akan membuat engkau tidak berdoa, tidak jadi membaca firman, apalagi tidak jadi berpuasa. Karena ketika Bapak Ibu dan saya kita rajin berdoa, artinya kita berserah sama Tuhan, bangun intim hubungan dengan Tuhan, semakin diurapi, api Tuhan semakin besar sama kita. Setan gemetar sama Bapak Ibu. Yang percaya bilang amin dulu. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau engkau ketika diurapi masih ada rasa marah, kepahitan di sini, itu Tuhan akan berbicara sangat kuat. Ampuni anakku. Engkau tahan, besok doa lagi, Tuhan makin keras, ampuni anakku. Sampai kapan? Akhirnya engkau dengan rela hati let go. Oke Tuhan, aku mau taat. Aku ampuni orang yang menyakitiku. Bilang amin Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hari ini engkau masih ada menyimpan dendam, kecewa, amarah sama orang, saya mau katakan, yang rugi kita. Semakin lama kita dendam, marah sama orang itu, yang rugi kita. Jadi kalau saat ini banyak doamu belum yang dijawab Tuhan, engkau bingung kok ini belum dijawab, ini belum dijawab, ini belum terjadi terobosan, ini belum sembuh, belum terjadi mujizat. Saya mau katakan cross check, kalau penyebabnya ternyata karena masih ada kepahitan di sini, buru-buru berdamai dengan Tuhan. Saya tahu nggak mudah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Minta sama Tuhan hati yang baru bisa mengampuni. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Saya mau katakan, neraka itu didesain bukan buat manusia, itu buat setan. Katakan amin. Tapi ada kok manusia di situ. Ada siapa? Mereka yang menolak Tuhan. Mereka yang tidak mau taat sama Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur kalau Bapak Ibu hadir di sini, artinya kita tidak menolak Tuhan. Kalau kita di sini artinya kita percaya Yesus. Katakan amin. Tapi percaya nggak cukup, percaya dan taat sama Tuhan. Itu dia. Kita akan jadi tetangga di surga. Yang mau jadi tetangga di surga bilang amin. Jadi Bapak Ibu dan saya harus menang. Katakan aku harus menang. Menang di mana? Di semua aspek hidup. Di semua aspek kehidupan Bapak Ibu harus menang. Kalau ada satu aspek hidupmu saat ini belum menang, istilahnya rebut kemenangan di dalam aspek hidup itu. Kalau di bagian hidup itu engkau sedang diserang setan, serang balik dia dengan firman. Kalahkan dengan iman dalam Kristus. Pengging dalam nama Yesus. Amin saudaraku. Saya sangat suka melihat orang Kristen yang, yes, aku diserang. Setan belum tahu siapa saya. Anak Tuhan ini. Jangan cem-macem sampean, ya kan? Anak Tuhan ini. Gitu Bapak Ibu punya mental. Berani bahwa kita ada urapan Tuhan besar mengalir dalam hidup Bapak Ibu. Maka apa? Genaplah firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kalau saya tanya kira-kira ada satu ayat gak yang nyangkut Bapak Ibu ingat? Hello? Ada gak? Dari sekian banyak nih Bapak Ibu. Ada gak yang Bapak Ibu hafal di sini? Ada ya? Bapak Ibu harus hafal. Firman yang berkaitan dengan kesembuhan apa? Cari. Firman yang berkata tentang menang atas setan, cari. Firman yang berkaitan tentang pasti diberkati, cari. Amin. Segalanya ada di sini. Aku tidak akan jadi ekor, aku jadi kepala. Aku naik tidak turun. Itu bukan hanya slogan, diperkatakan itu setiap hari ada kuasa. Maka engkau akan jadi kepala bukan jadi ekor saudaraku. Jadilah sesuai dengan imanmu. Langsung saya teringat perkataan Papa Riyaji. Kalau kita hidup benar, suci kudus, maka kita, keluargamu, keluargaku, kita sama-sama dalam kerajaan surga. Katakan amin saudaraku.
Betapa indahnya ketika nanti Tuhan panggil semua keluarga kita sama-sama dalam kerajaan surga. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi masih dendam sama orang lain yang menyakiti kita, salib kita belum sempurna. Karena salib itu bicara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Salib itu begini, katakan amin saudara. Amin. Ke atas dan kemudian ke samping. Gak bisa kita dekat sama Tuhan terus, tapi sama manusia gak jadi berkat. No, harus balance, harus seimbang. Bahkan saat ini saya percaya ada yang sedang mengalami pemulihan dari Tuhan detik ini juga. Entah semangatnya dipulihkan, mungkin tubuhnya yang lemah sakit disembuhkan Tuhan. Mungkin saat ini masalahmu di luar, Tuhan lagi bekerja. Tiba-tiba pulang ibadah kau dapat kabar baik, masalahmu sudah ada jalan keluar. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Kita di sini bukan nyembah Allah yang kaleng-kaleng saudaraku. Bukan Tuhan yang biasa, Tuhan yang dahsyat loh. Kalau Allah kita nggak kaleng-kaleng, anak-anaknya pun nggak kaleng-kaleng. Anaknya pun pasti luar biasa. Katakan aku anak Tuhan. Katakan aku pasti luar biasa. Puji Tuhan. Yang setan lakukan untuk mengetahui pikiran kita dan berusaha membuat kita masuk dalam perangkap yang jahat adalah dia akan melemparkan pikiran jahat dalam hidup kita. Dan ketika pikiran jahat itu kita perkatakan, dia dengar perkataan kita, dia rekam dan dia akan bikin perkataan itu jadi kenyataan, saudaraku. Jadi setan tidak bisa baca pikiran kita, tapi dia bisa dengar perkataan kita. Karena itu hati-hati dengan perkataan. Mulai hari ini jangan lontarkan perkataan sia-sia, perkataan yang menyakitkan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Kalau setan lempar pikiran takut di tempat ini, ya di pikiranmu, setan berkata, engkau nggak mungkin sembuh, engkau nggak dengar tadi dokter bilang apa, keadaanmu semakin parah. Jadi kalau Bapak Ibu sedang diintimidasi setan, diintimidasi, diserang pikiranmu dengan roh jahat, perkatakan yang sebaliknya. Kalau setan bilang nggak mungkin sembuh, bilang oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, aku sehat. Itu setan seperti ditabuk Bapak Ibu. Betul. Lihat, ku bikin kau bangkrut. Oleh Tuhan, Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Aku diberkati luar biasa. Setan hancur dengan perkataan itu. Serang dia balik, katakan amin. Ada satu lagu pujian yang luar biasa, lagu lama dikatakan oleh darah anak, bantu saya, domba, terus kesaksian kita, siapa dikalahkan? Kalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dikatakan kita mengalahkan setan dengan apa? Oleh darah anak domba, oleh perjamuan kudus, oleh darah Yesus. Dan yang kedua oleh apa? Perkataan, kesaksian kita. Jadi perkataan kita ini ada urapan, ada kuasa untuk menghancurkan setan. Ketika kita memperkatakan firman, sama seperti Yesus ketika di padang gurun dicobai setan, Tuhan Yesus mengutip firman dikatakan ada tertulis. Praktekkan itu. Praktekkan. Kutip firman. Ucapkan. Karena itu Bapak Ibu dan saya perlu baca firman. Dan ketika baca perlu hafal, katakan amin. Begitu banyak ayat Alkitab, apapun masalah kita ada solusinya di sini, katakan amin. Pilih, hafal saudaraku. Coba nanti saya satu-satu saya absen ya. Berapa ayat? Berapa ayat yang dihafal? Masa udah puluhan tahun kita ikut Tuhan, satu ayat aja nggak ada yang hafal? Bener nggak? Padahal ini buku paling dahsyat, buku paling luar biasa. Justru kalau kita saat ini nggak menguasai firman, hati-hati, itu perangkap setan. Kita sedang diserang setan untuk nggak baca firman, saudaraku. Kuasa Tuhan besar dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Percayalah, tinggal apa? Percaya dan pakai, praktekkan itu, perkatakan. Bangkitkan iman, percaya di tangan kita ada kuasa. Saya doa mulai hari ini iman Bapak Ibu bangkit. Kau tumpang tangan pada yang sakit disembuhkan. Kau tumpang tangan pada yang terikat setan, yang terikat lepas dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita.